Komik Alkitab Anak. Jubah Tuhan Yesus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Markus pasal 5 ayat 25-34. Pada suatu hari, Tuhan Yesus sedang berjalan bersama murid-muridnya. Orang banyak juga mengikuti Tuhan Yesus karena bisa menyembuhkan orang dan melakukan mujizat. Di antara orang banyak itu, ada seorang perempuan yang juga mengikuti Tuhan Yesus. Dia sakit pendarahan selama 12 tahun dan tidak ada dokter yang bisa menyembuhkannya. Dia ingin disembuhkan Tuhan Yesus tapi tidak bisa mendekat karena banyak orang. Dia berkata, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Perempuan itu berusaha mendekat dan berhasil menjamah jubah Tuhan Yesus. Mujizat terjadi, sakit pendarahan hilang. Perempuan itu telah sembuh. Tuhan Yesus tahu ada orang yang pegang jubahnya. Tuhan Yesus bertanya siapa yang memegangnya. Para murid menjawab, "Tuhan, semua orang banyak ini berdesakan." Perempuan itu menjadi takut dan gemetar, lalu tersungkur di depan Tuhan Yesus. Perempuan itu memberitahu kepada Tuhan bahwa dia menjadi sembuh karena menjamah jubah Tuhan. Yesus berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Tuhan Yesus berkata, "Dan sembuhlah penyakitmu." Kemudian perempuan ini pergi dengan sukacita. Firman Tuhan, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan." Matius pasal 7 ayat 7 dan 8. Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus memanggil 12 murid. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Lukas pasal 5 ayat 1-11. Simon Petrus adalah seorang nelayan. Simon Petrus mempunyai perahu. Petrus menebarkan jalannya ke laut agar mendapatkan ikan. Mereka bekerja dari malam sampai pagi hari, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Lalu mereka kembali ke tepi pantai dan Tuhan Yesus melihat mereka. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan naik ke perahunya Petrus. Lalu Tuhan Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah itu, Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk pergi menangkap ikan lagi.
Petrus berkata, tadi malam dia tidak dapat ikan, tapi kami akan pergi karena guru yang menyuruh. Lalu mereka menebarkan jala dan mendapatkan ikan yang banyak. Karena sangat banyaknya ikan yang didapat sehingga perahu mereka hampir tenggelam. Petrus sadar bahwa ia adalah orang berdosa. Petrus berkata tidak pantas ia bersama Tuhan. Sebaliknya, Tuhan Yesus menjadikan Petrus sebagai penjala manusia. Mereka pun meninggalkan perahu dan ikannya, lalu pergi mengikut Tuhan Yesus. Akhirnya, Tuhan Yesus berkeliling lagi hingga berkumpul 12 murid untuk menyertainya. Ayat hafalan. Ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kitab Matius pasal 4 ayat 19. Komik Alkitab Anak. Orang Majus dari Timur. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 1 ayat 1 sampai 12. Di bagian timur Yudea, ada sebuah kerajaan. Di situ, berkumpul orang-orang pintar dan bijak. Mereka disebut juga orang Majus. Suatu hari, ketika mereka membaca kitab Nabi Mika, tiba-tiba mereka terkejut dan juga senang. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kitab Nabi Mika pasal 5 ayat 1. Ternyata sebentar lagi akan lahir seorang raja orang Yahudi di kota Betlehem. Orang-orang Majus itu menyelidiki nubuatan itu, dan mereka bisa melihat bintangnya. Lalu mereka memutuskan untuk pergi ke Betlehem dan melihat bayi, yaitu raja orang Yahudi. Rombongan orang Majus itu pun berangkat dengan membawa persembahan. Orang Majus tiba di Yerusalem, tetapi Raja Herodes terkejut karena tidak tahu ada raja yang baru lahir. Raja Herodes memanggil imam kepala dan ahli Taurat, tetapi mereka tidak tahu kapan bayi itu lahir. Raja Herodes yang jahat itu memerintahkan orang Majus agar kembali lagi ke istana setelah menemukan anak itu. Kemudian orang Majus itu
melanjutkan perjalanan mengikuti bintang itu. Akhirnya bintang itu berhenti di atas rumah Bapak Yusuf, Ibu Maria dan anak itu berada. Lalu orang Majus itu sujud menyembah dan mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Malaikat memberitahu orang Majus agar tidak menemui Raja Herodes yang ingin menangkap anak itu. Ayat hafalan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Kitab Matius pasal 2 ayat 11. Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus mentaati orang tuanya. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Lukas pasal 2 ayat 40-52. Yesus adalah Tuhan dan juga manusia. Ayahnya bernama Yusuf dan ibunya bernama Maria. Tuhan Yesus telah berumur 12 tahun. Dia juga membantu ayahnya bekerja. Setiap tahun orang tua Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Lalu mereka memberikan persembahan domba di Bait Allah. Di Bait Allah ada banyak orang. Setelah selesai mereka keluar untuk pulang. Ketika perjalanan pulang bersama rombongan lain, mereka tidak melihat Tuhan Yesus. Ayah dan ibunya kembali ke Yerusalem untuk mencari Tuhan Yesus. Setelah 3 hari, ayah dan ibunya menemukan Tuhan Yesus di dalam Bait Allah. Ternyata Tuhan Yesus sedang berbicara dengan para imam. Tuhan Yesus berkata bahwa dia harus berada di Bait Allah, yaitu rumah Allah Bapanya. Tetapi, ayahnya tetap menyuruh agar Yesus segera pulang ke rumah bersamanya. Dan Tuhan Yesus mentaati perintah ayah dan ibunya untuk pulang. Lalu Tuhan Yesus kembali pulang bersama ayah dan ibunya ke kota Nazaret. Tuhan Yesus bertambah besar dan hikmatnya. Allah dan manusia mengasihi Tuhan Yesus. Ayat hafalan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Kitab Efesus pasal 6 ayat 1. Komik Alkitab Anak.
Tuhan Yesus dibaptis. Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 3 ayat 1-17. Yohanes Pembaptis memakai baju bulu unta, sabuk kulit, juga makan belalang dan madu hutan. Yohanes adalah seorang pembaptis. Dia tinggal di padang gurun Yudea. Yohanes berseru agar semua orang bertobat, karena kerajaan sorga sudah dekat. Lalu datanglah semua orang dari kota Yerusalem, Yudea dan Yordan untuk mengaku dosanya. Maka datanglah Tuhan Yesus ke sungai Yordan untuk bertemu Yohanes Pembaptis. Yohanes berkata bahwa seharusnya Tuhan Yesuslah yang membaptis dirinya. Tuhan Yesus berkata bahwa dia harus dibaptis sesuai perintah Allah Bapa. Dan Yohanes pun menuruti perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ditenggelamkan di air sebentar saja. Setelah itu, Tuhan Yesus kembali berdiri di air. Lalu Tuhan Yesus segera keluar dari air. Tiba-tiba langit terbuka. Turunlah Roh Allah dari sorga dalam bentuk burung merpati ke atas Tuhan Yesus. Allah Bapa di sorga berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Ayat hafalan. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38.